Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Aku apa ora? Yen ora arep ngopo alah. Ora kesuwen uripmu kedelak-delak. Sing gawe wiso ki diapuramu lho. Tai! Nyedak! Rumangsamu bola dia bantenge tanah Jawa arep mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu. Ya kowe ra seneng wayang rasa kakean cangkem kowe. Bangane wis adus walang-walang kowe. Rumangsamu arep dadi apa kowe? Iya. Arep dadi apa kowe? Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku, lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja. Sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Cerita ini dimulai di suatu masjid di dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, Masjid Zaid bin Harithah. Pada suatu waktu, ada beberapa mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam di kampus membuat suatu perkumpulan yang membahas mengenai moderasi beragama dalam bentuk kasus-kasus yang sedang viral terjadi di masyarakat. Dan mereka semua setuju untuk berdiskusi di masjid setelah sholat asar berjamaah bersama-sama. Perkenalkan, ini Irawan, mahasiswa SPI, suka berdakwah dan emosian. Di sebelahnya ada Adit, mahasiswa SPI, cita-cita naik haji. Samping kiri kita, dia Bayu, mahasiswa SPI, suka mengaji. Kemudian yang kanan, Chandra, mahasiswa SPI, hobi kesiangan tapi tetap sholat subuh tepat waktu. Perkenalkan, kanan kiri mereka berdua adalah Faiz dan Faiz. Mereka cerdas dan suka kemana-mana berdua. Di tengah ada Naufal, mahasiswa SPI, hobi berkebun. Kemudian yang terakhir, Alfian, mahasiswa SPI, ketua kelas kita semua insya Allah abadi. Perkumpulan ini dimentori oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Dwi. Beliau merupakan salah satu alumni SPI UIN Raden Mas Said.
Dia memang menjadi salah satu motor pergerakan perkumpulan ini tetap jalan dan terus eksis, dan berguna bagi umat agar mengajarkan kehidupan yang sesuai dengan moderasi agama Islam. Beliau orang yang rendah hati dan tegas dalam menyampaikan pendapat pada adik-adik kelasnya. Jika tidak tahu jawabannya, dia jujur dengan mencari terlebih dahulu dan tidak sok tahu. Dan biasa disebutkan oleh Ustadz Dwi bahwa nama kelompok ini bernama Halakoh Moderasi. Monggo silakan pada duduk melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran agama ini dari zaman Zahidiyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman, bagaimana kabarnya di sini? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai berita yang sempat viral di media sosial, yaitu mengenai wayang. Teman-teman semua mendengarkan penjelasan dari saya mengenai kasus tersebut. Saya di sini akan mendengarkan penjelasan dari kalian semua mengenai masalah tersebut. Nah, di sini siapa yang mau ingin berpendapat terlebih dahulu? Saya, Ustaz. Baik, Irawan, silahkan. Menurut saya Ustaz, saya tetap mendukung Ustaz M karena Alasannya apa begitu? Dengarkan dulu, memotong pembicaraan itu tidak baik. baik Ustaz, saya lanjutkan. Saya tetap mendukung Ustaz M karena menurut Ustaz dari pemikiran Ustaz K bahwa pewayangan itu bukan memberikan solusi namun malah melarang, dan seakan-akan yang memainkan itu berdosa. Padahal kan wayang itu juga pekerjaan mereka dan tidak merugikan orang lain, dan juga ada hikmah dan edukasi di sana. Mungkin cukup itu Ustadz dari saya. Bagus sekali Irawan, bagaimana dengan yang lain? Setuju dengan pendapatnya Irawan, Pak Ustadz. Saya juga Pak Ustadz. Ya, setuju Ustaz. Kami juga Ustaz. Mas Bayu, coba pendapatnya dikemukakan. Ustadz kan sudah terjamin ilmunya, juga sudah dokter sekolah di Madinah. Jelas-jelas yang salah itu Ustadz M. Jangan jadikan tradisi sebagai Islam, tapi jadikanlah Islam sebagai tradisi. Tapi kan berpendapat juga nggak salah. Ini aja Ustadz K meminta maaf atas perkataannya, berarti dia mengakui kesalahannya. Beliau itu minta maaf karena masalah yang sudah runyam. Padahal kan pertunjukan wayangnya juga berada di tempatnya Ustadz M. Beliau cuma menyalahkan dalang, padahal Ustadz M seharusnya juga ikut tanggung jawab karena sudah membacakan puisi yang seolah-olah itu keindahan, akan tetapi merendahkan. Tapi orang nyebut jenenge kan, beliau yang jaluk sepuro. Lamismen lambemu, tentu mlebu surga, Dan maksud tuh piye? Kan aku yang membela sing diseng munafik diseng ora. Ego lah. Nah maksud tuh piye? Emang Ustadz M sama Ustadz K peduli sama kalian kalau kalian jotos-jotosan kayak dulu? Cuma masalah wayang aja kok ribut. Kalian mau dengar pendapat saya? Udah, kalian semua sekarang duduk dulu. Coba kalian ingat surat Hud ayat 118-119 yang mana artinya jika Tuhan menghendaki maka senantiasa Dia menjadikan umat manusia umat yang satu, akan tetapi mereka saling berselisih dan Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Kalian boleh berpendapat, namun jangan saling menyalahkan antara satu sama lain begitu. Silakan kalian berpendapat, bisa setuju, bisa tidak setuju.
Imam mazhab aja ada 4, nggak jotos-jotosan kayak kalian seperti ini. Keragaman manusia itu wajar, ada yang patuh, ada juga yang durhaka. Seperti halnya umat-umat sebelum Muhammad. Allah menghukum dan juga membinasakan mereka bukan karena sifat tidak kuasanya Allah. Akan tetapi jika Allah berkuasa, semuanya itu patuh, maka kalian berdua itu satu pendapat. Namun kenyataannya Allah tidak menghadapi hal tersebut sehingga keragaman itu muncul. Seperti sekarang ini, di lapangan itu masih banyak orang yang belum menghendaki apa yang tadinya dikehendaki oleh Allah, sehingga keragaman itu dituntut untuk menjadi seragam. Apakah kalian ingin dirahmati oleh Allah? Pengen, Ustaz. Coba Bayu jelaskan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat, yakni mengamalkan dan mengajarkan ajaran agama secara tidak ekstrem. Begitu Pak Ustaz. Coba Irawan jelaskan apa itu prinsip moderasi beragama. Prinsip moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan selalu mengedepankan kemaslahatan bersama. Begitu Pak Ustaz. Nah, itu kalian paham. Sekarang kalian langsung maafkan saja. Baiklah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama.